Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda basyiran wa nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi zidni ilma, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilma yanfa'uni. Amin. Amma ba'd. Muslimin muslimat jamaah salat maghrib rahimakumullah. Mudah-mudahan hadir kita di Baitullah ini tiap langkah diampuni dosa-dosa kita, dan tiap langkah Allah angkat derajat kita sama dengan orang-orang yang solih. Mudah-mudahan pula hadir kita di kajian ini akan dimudahkan oleh Allah masuk ke dalam surga. Sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah memudahkan menggunakan fi'il madhi. Sahala itu fi'il madhi, berarti memudahkan. Orang yang sedang menuntut ilmu, Allah sudah memudahkan. Allah memudahkan jalan menuju surga. Bukan menuju surga ya, tapi jalan menuju. Jadi kalau kita mau sampai tempat tujuan, jalannya sulit dan banyak halangan, jalannya dipermudah menuju ke sana ya. Jadi bahasanya bukan dimudahkan ke surga, tapi dimudahkan jalan menuju surga. Mudah-mudahan kita termasuk yang dikategorikan tersebut. Amin. Allahumma amin. Masih meneruskan pembahasan yang lalu tentang suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man zanna annahu yusibuhu idza asahu kama yusibu idza ata'ahu wa salahu dzalika fi du'aihi faqad zanna bihi ila fi ma taqtadihi hikmatihi wa hamidati wa hidafi ma huwa ahluhu wa ma la yaf'aluhu wa ma la yaf'aluhu. Barang siapa yang berprasangka kepada Allah kalau Allah itu akan memberikan ganjaran atau pahala bagi orang yang mendurhakainya, idza asahu, bila orang itu bermaksiat kepada Allah, sebagaimana Allah akan memberikan pahala ketika seseorang itu mentaati Allah, memohon kepada Allah di dalam doanya, maka dia telah berprasangka buruk kepada Allah. Allah memberikan pahala bagi orang yang taat. Allah akan memberikan siksaan bagi orang yang maksiat. Itu hukumnya, itu aturannya. Orang yang taat ada balasannya sendiri. Orang yang maksiat juga ada balasannya sendiri. Maka berbeda orang yang taat dengan orang yang maksiat, tidak sama. Kalau menyamakan orang yang taat dengan orang yang maksiat, berarti tidak ada dasar ilmunya. Bahkan menyamakan orang yang taat dapat pahala,
orang maksiat dapat pahala, ini sudah berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yakinlah kalau taat kepada Allah, Allah akan kasih pahala. Dan yakinlah kalau maksiat kepada Allah, Allah pun akan kasih siksanya. Tidak akan tertukar. Tidak mungkin orang yang melaksanakan perintah Allah kok tertukar dapat siksaan, atau orang yang berbuat dosa kepada Allah tertukar, dia malah mendapatkan pahala. Maka semuanya punya bagian masing-masing. Walaupun tidak ada yang melihat, kita taat kepada Allah, Allah pasti kasih pahala. Walaupun tidak ada yang melihat, kita ingkar kepada Allah, Allah pun kasih siksa. Pahala dan siksa tidak hanya di akhirat, di dunia juga ada. Pahala tidak mesti wujudnya di akhirat, di dunia pun ada wujudnya. Salah satu wujud ya, dulu di halaman berapa awal itu pertengahan, salah satu wujud pahala bagi orang yang mentaati Allah adalah Allah akan selalu membimbing orang tersebut dalam petunjuknya. Jadi ketika seseorang dalam petunjuk Allah, itu bagian pahala yang Allah berikan kepada kita. Itu bentuk balasan karena mentaati Allah, maka kita diarahkan oleh Allah. Ya diarahkan, Allah yang mengarahkan. Tidak tahu oh ya bisa gaib, bisa tangan, bisa kubur begitu. Ini salah satu bentuk pahala. Tapi yang terbesar besok di akhirat, pahala terbesar nomor surga ya, surga. Wa man dzanna bihi annahu idza aghdabahu wa sadahu wa du'a fi ma'asihi summa tawadha min dunihi awliya'a wa da'a min dunihi malakan aw basharan hayyan aw mayitan yarju bidzalika ayyan fa'ahu inda rabbih wa yuqlisuhu min azabihi faqad zanna bi dhanna su. Selanjutnya, barang siapa yang berprasangka kepada Allah bahwasanya orang yang membuat marah Allah, orang yang membuat murkanya Allah, dan ia hanyut di dalam perbuatan maksiat, kemudian ia menjadikan dari selain Allah sebagai pelindung, memohon kepada selain Allah, baik berupa malaikat, manusia hidup maupun yang sudah mati. Mereka mengharapkan dengan hal itu agar ia mendapatkan manfaat di sisi rohnya, menghindarkan dirinya dari siksanya, maka sungguh dia telah berbuat zon kepada Allah. Bisa dipahami tidak ini? Bisa Bu? Ya. Amin. Ada orang membuat marah Allah. Allah dibuat marah bisa enggak? Bahasanya gitu. Abu itu membuat marah Allah. Wasqatahu membuat murka Allah. Berarti ada ya? Ada orang yang bisa membuat Allah marah. Ada orang yang bisa membuat Allah murka. Ya kenapa? Enggak patuh kok.
itu sudah diciptakan tidak patuh. Ya pantas kalau Allah marah ya, pantas kalau Allah murka kepada kita, karena kita sudah diciptakan, dikasih rizki, kok sampai tidak patuh. Nah, apa orang itu hanya gandrung itu senang ya, gandrung fil ma'asihi, dalam bermaksiat kepada Allah. Orang itu sebab sudah membuat marah kepada Allah, membuat murka kepada Allah, dia senang dalam urusan maksiat kepada Allah. Nah, selanjutnya dia menjadikan selain Allah itu sebagai aulia, pelindung. Dia menjadikan selain Allah sebagai pelindung. Dia berbuat dosa kepada Allah, membuat murka kepada Allah, membuat marah kepada Allah, dia di dalam maksiat, tapi dia punya pelindung. Dia menjadikan pelindung selain dari Allah. Dia berdoanya, memohonnya bukan kepada Allah. Da'a min dunihi, dia minta tolongnya tidak kepada Allah. Pada siapa? Malakan. Satu, pada malaikat. Minta berdoanya kepada malaikat. Al-Basyaram, atau minta tolongnya kepada manusia. Hayyan au mayitan, baik yang masih hidup atau yang sudah meninggal dunia. Orang ini mengharapkan hal itu agar bisa memberikan manfaat pada dirinya di sisi Allah, dan agar dia terhindar dari siksa Allah. Maka ini sudah termasuk berprasangka buruk kepada Allah. Kenapa? Karena dia sudah berbuat dosa, malah menjadikan selain Allah sebagai pelindungnya, sebagai perantaranya, baik berupa para malaikat. Boleh gak kita bertemu sama malaikat? Kalau kita berdoa itu kepada Allah, pada malaikat Bu? Pada Allah. Ini sudah kita bahas. Allah itu udah birokratis ya, kayak kita ya. Karena apa? Semuanya bisa dilayani. Semuanya bisa dilayani 24 jam. Bareng-bareng bisa, satu-satu bisa, semuanya dilayani. Berbeda dengan manusia, satu selesai itu. Nggak bisa rombongan bareng-bareng, mintanya macam-macam. Manusia itulah keterbatasan. Tapi Allah tidak birokratis, udah minta saja. Ini ada yang memintanya perlindungan pada selain Allah, pada para malaikat atau manusia. Mereka mengharapkannya tidak kepada Allah, tapi berharap kepada selain Allah agar dia bisa terlindung dari siksanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak diperbolehkan minta hanya kepada Allah. Kalau kita berbuat dosa, ya sudah, mintanya kepada Allah, istighfarnya kepada Allah, bertobatnya kepada Allah. Jangan minta perlindungan kepada selain Allah. Ini kan tidak masuk akal. Saya dosanya kepada Allah kok, saya minta dilindungi. Di dunia sama. Kalau di dunia itu saya berbuat jahat, jangan saya minta perlindungan, karena memang saya berbuat jahat. Kalau saya minta perlindungan kepada orang, juga saya mungkin saya minta bertobat kepada yang bersangkutan, minta maaf. Fa'aksarul khalqi bal kulluhum, maka mayoritas manusia, bahkan keseluruhannya, illa mansya Allah, kecuali orang yang Allah kehendaki, yazunnuna billahi wal haqqi wa zannasu, mereka berprasangka buruk kepada Allah tanpa dasar,
yaitu berprasangka jelek. Di sini kok banyak fa'aksara khalqi ya, kebanyakan manusia, kebanyakan makhluk itu berprasangka buruk kepada Allah. Betul apa salah ya? Betul Bu. Kebanyakan manusia itu, yazununa billahi wal haqqi zona sau. Kebanyakan manusia itu berprasangka buruk kepada Allah. Mungkin kita sering merasakan ya, badan sakit kok yo nggak sembuh-sembuh gitu ya Bu ya. Terus apalagi gitu ya. Jadi hal-hal yang dikupas kemarin tentang zon kepada Allah itu kebanyakan manusia melakukan itu. Illa man sya'allahu, kecuali yang Allah kehendaki. Insyaallah, kecuali yang Allah kehendaki. Siapa yang Allah kehendaki? Nggak tahu ya. Nggak tahu yang Allah kehendaki siapa. Agar tidak zon. Yang kita berlatih setelah mengkaji zon yang berapa kali pertemuan, mungkin 1 bulan ini ya, bicara zon. Coba kita tinggalkan dengan cara bagaimana menerima seluruh keputusan Allah dengan ikhlas. Yang baik terima dengan ikhlas, yang buruk juga terima dengan ikhlas. Itu bisa jadi yang dikehendaki oleh Allah. Kalau kita berlatih ke sana, walaupun kadang hatinya dongkol, ya nanti mudah-mudahan dongkolnya hilang. Fa inna ghulaba bani adam ya'taridu annahu mafhusul haqqi naqisul khalqi. Karena sesungguhnya Bani Adam itu punya kebiasaan Bani Adam itu, mereka punya keyakinan bahwasanya bagian miliknya atau haknya itu akan terkurangi. Wa annahu yastahiqu fawqa ma sya'allahu wa a'tahu. Dia berpikiran memiliki hak di atas yang Allah kehendaki dan di atas yang Allah kasih. Ini bicara kebiasaan Bani Adam ya. Untuk kita saja ya. Kebiasaan menurut musannif ya, pengarang kitab ini, kebiasaan Bani Adam itu punya keyakinan kalau bagian atau haknya itu merasa dikurangi gitu. Kenapa? Dia berpikiran bahwa dia punya hak terhadap sesuatu yang di luar sesuatu yang dikehendaki oleh Allah atau yang diberikan oleh Allah. Dan saya mestinya dapat hak lebih banyak daripada yang lain. Ada gitu enggak? Saya mestinya dapat yang gede. Kenapa saya dapat yang kecil? Itu kebiasaan Bani Adam. Kebiasaan Bani Adam itu gitu. Memang Bani Adam yang sukanya milih yang banyak, milihnya yang besar, milihnya yang terbaik, gitu kan. Nah, ketika ada beberapa orang atau teman saudara mendapatkannya, kemudian kita mendapatkan yang lebih kecil, hatinya nggak terima. Loh, saya kok dapat segitu ya? Saya dapat lebih sedikit. Pernah gitu nggak Pak? Pernah Pak? Pernah Bu? Pernah Pak sering Bu? Itu kebanyakan wanita begitu. Jadi melihat sesuatu itu, kalau ada yang lebih banyak, kenapa tidak buat saya? Kalau ada yang lebih baik, kenapa kok bukan buat saya? Kok malah
memiliki orang, walaupun di dalam ya kaki itu kan keyakinan, di dalam hati itu tidak sampai diucapkan. Pernah ya Pak ya? Kalau Bapak pernah, saya sering. Kalau Ibu pernah, saya sering Bu. Sering orang terimonan, sering orang terimonan gitu loh. Allah kasih itu orang terima, tapi dapat lebih hanya. Saya seringnya gitu Pak. Ya, dikasih satu orang terima ing panjungnya. Caranya Jawa itu, yang sahabat Jawa kan bagus. Terima ing panjung. Saya dapatnya segini, ya sudah, alhamdulillah. Mudahan berkah, sehat walafiat, selesai. Begitu bisa nggak Bu? Amin. Kebanyakan Bani Adam itu punya sifat kayak gitu. Dia merasa punya hak di atas apa yang Allah kehendaki dan di atas yang apa yang sudah Allah kasihkan. Sudah. Loh, saya mestinya hidupnya lebih langsung daripada orang lain. Saya lebih ganteng. Kenapa? Istri tetangga saya lebih cantik. Pernah gitu Pak? Nggak tahu Pak, ini pengaruh kita Pak yuk, pas ya. Pas dengan saya maksudnya ya. Kalau Bapak Ibu enggak ya. Walisan halihi yaqul zalamani rabbi wa mana'ani ma astahiqu wa nafsu tasyadu alaihi bizalik. Nah, sudah punya keyakinan, lisannya ngomong. Aduh, sudah dibatin. Pernah batin ya Bu ya? Sudah dibatin, yaqul, kemudian dia mengatakan, apa perkataannya? Tuhanku zalim kepada saya. Ini sudah terlaluan ya. Masa sama Allah bilang zalim Allah kepada saya. Nah, itu. Allah mencegah sesuatu yang sudah jadi hak saya. Dan ini udah keras ya. Masa mengatakan kepada Allah zalim dan Allah mencegah atau menolak hak saya. Allah zalim, hak saya kok ditolak, kok nggak sampai kepada saya. Sedangkan jiwanya menyaksikan, jiwanya menyaksikan, dirinya menyaksikan hal itu, tetapi dia punya keyakinan dan dirinya punya mengatakan hal itu, udah punya keyakinan, tambah ngomong. Jadi kalau nggak ngomong ini tidak terlalu berat ya, adalah cukup dibatin saja ya. Nah, daripada dibatin sama ngomong, dibatin saja. Kalau dibatin dan dihilangkan, maka sudah nggak punya keyakinan itu. Apapun yang Allah kehendaki, apapun yang Allah kasihkan, itu adalah yang terbaik buat kita. Bisa nggak gitu Pak? Ketoknya ngaji gampang ya, tapi nanti mengamalkannya insya Allah mudah ya. Kalau berpikir mudah. Kalau orang yang beriman kayak gini itu dunia sentosa enggak ya? Dunia damai enggak Bu? Damai, tentrem, guyub, ya enggak? Orang berebutan, orang serengkelan, ya apa enggak? Kayaknya begitu ya. Lanjut. Waman fatasa nafsahu wa dakhala fi ma'rifati tawaya azalika fiya kaminan kamonin nari fi zina fakti zinada min sita yunabbika siroroha amma fi zinadani. Barang siapa yang meneliti dirinya, barang siapa meneliti dirinya. Jadi jangan meneliti orang lain. Pengarang kitab ini mengajak, ayo teliti dirinya sendiri. Jangan teliti orang
lain. Neliti orang lain nggak selesai, teliti dirinya sendiri saja. Dan barang siapa yang meneliti dirinya sendiri, ya, atau dia menyelami terhadap hal-hal yang terjadi itu, dia akan melihat bahwasanya di dalam dirinya itu ada sesuatu kejelekan yang tersimpan, sebagaimana api dalam sekam. Kalau mau meneliti dirinya, maka akan dijumpai apa? Keburukan kita. Kalau mau meneliti dirinya sendiri, ternyata diketahui, oh ternyata ada kekurangan yang ada pada diri kita. Ini digambarkan seperti api dalam sekam. Maksudnya api dalam sekam gimana? Api yang ditutup ya. Sebentar lagi akan meledak enggak? Sebentar lagi akan membakar itu. Fakta zina zaman sita yang juga seorang mafizir. Maka cobalah sulut, bakarlah api yang sekam itu sesuai kehendakmu, maka kamu akan mendapatkan dirimu keburukan-keburukan yang ada dalam dirimu sendiri. Ini ajakan untuk introspeksi ya, introspeksi untuk dirinya sendiri. Walau fatasta man fatasta wa ra'ita indahu ta'antan wa ta'atiban alal qadri. Maka kalau kau teliti betul siapapun orangnya, pasti kau akan menjumpai bahwa dia itu akan menolak, mencemooh terhadap takdir yang diputuskan oleh Allah. Kalau kita lihat diri kita dan bisa meneliti, sampai sini meneliti orang lain, maka akan kau jumpai manusia itu suka mencemooh takdir. Takdir itu apa? Keputusan Allah yang sudah terjadi pada diri kita. Jadi kalau kita sekarang tambah tua, tambah sakit-sakitan, nerima enggak sih gitu? Makin tua makin sehat atau makin sakit Pak? Makin sakit ya? Makin sakit itu. Rumusnya begitu kok. Makin tua itu tidurnya makin nyenyak apa tidak? Makannya makin banyak atau makin sedikit? Makin nikmat atau makin kurang nikmat? Terus itu dulu makan enak ya, giginya sekarang udah berkurang, kolesterol apalagi. Dulu matanya tajam melihat, sekarang pakai kacamata gitu ya. Begitu. Itulah hukum yang Allah berikan. Makin kesana makin dikurangi sampai akhirnya dicabut semuanya. Itulah yang namanya mati atau kematian. Nah, maka kalau kita teliti diri kita dan orang lain, maka kau akan mendapatkan orang itu menolak takdir, orang itu mencemooh takdir. Kita tambah tua, menerima apa enggak sih? Apa ada yang nggak pengen muda lagi? Kalau ada yang ingin muda lagi ya nanti kalau sudah meninggal dunia. Kata Nabi di surga nggak ada orang tua ya, betul ya? Kata Nabi di surga nggak ada orang tua, tuh. Tapi kita belum pernah membuktikan ya. Mudah-mudahan besok kita buktikan bersama-sama. Ya. Amin. Wa fatasal nafsaka hal anta salikun min zalik.
Maka setelah dirimu meneliti dirimu, apakah kamu termasuk orang yang selamat dari perbuatan zon kepada Allah itu? Nah, ini pertanyaannya. Kalau sudah kita meneliti diri kita, kira-kira kita termasuk yang selamat atau tidak? Yang tahu diri kita sendiri. Maka bertauhid itu memang udahlah menerima saja. Tapi terima itu bukan berarti kita diam lah ya. Dia menunggangi salah itu ya. Nanti kalau hari ini dapat rezeki kan ya Allah kasih rezeki, saya di rumah saja tak sholat duha pagi sampai siang. Bukan begitu caranya ya. Kalau ingin dapat rezeki ya usaha, berdoa, gitu ya. Kalau ingin sedekah setiap hari dengan ruas-ruas kita ya sudah sholat duha. Maka kalau kita meneliti diri kita, apakah hal anta salimun min zalik, apakah engkau termasuk orang yang selamat dari hal itu? Fa in tanju minha tanju min zi azimah wa illa fa inni la ihalaka najiyah. Nah, jika dirimu selamat dari sikap-sikap tersebut, dirimu akan selamat dari petaka yang besar. Tetapi jika tidak, saya mengkhawatirkan kalau dirimu tidak akan mengalami keselamatan. Ini pertanyaannya dari pengarang kitab ini. Kalau bisa selamat dari sikap-sikap zon kepada Allah itu, berarti selamatlah dari petaka yang besar. Tetapi kalau tidak selamat, maka saya mengkhawatirkan kalau dirimu tidak akan bisa selamat. Falyatanil ladzi man nasiya li nafsihi bihadzal mawdu' wal yastub ila Allah yastaghfiruhu fi kulli waqtin man zanahu bi rabbi zannasu fal yazunnu su'a bi nafsil latiyya madatun kulla su'in wa man ba'un kulla syarrin al murtahabu al muraqqabatu al jabri wa zulmi fahiya aula bi zanni su' min ahkamil hakimin wa a'dalil adilin wa arhamir rahimin al-ghaniyil hamidi alladzi lahul ghaniyyut tam wal hamdu tam wal hikmatu tam al-manzihu an lisu fi zati wa sifati wa afali wa asmahi fa zatihi lahal kamalul mutlaqu min kulli wajhin wa sifati kadzalika wa afali kulliha hikmatun wa maslahatun wa rahmatun wa adlun wa asma'u kulluha husna. Yang satu alinea. Maka orang yang berakal dan mencintai dirinya sendiri, hendaklah ia bertaubat kepada Allah, hendaklah ia beristighfar kepada Allah pada setiap waktu. Bertobat dari apa? Dari berbuat berprasangka buruk kepada Allah dengan berburuk sangka. Jadi yang pertama, kita memperbanyak bertaubat dan istighfar kepada Allah fi kulli waqtin. Perbanyak bertaubat, ya Allah, ya astagfirullah, astagfirullahaladzim, gitu ya, astagfirullah dan sebagainya. Bertaubat, ya Allah saya bertaubat, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, gitu ya. Saya minta ampun kepadamu ya Allah dan saya bertaubat kembali padamu, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, gitu. Itu ala kulli waqtin, berarti suruh diperbanyak setiap saat. Perbanyak istighfar, karena bisa jadi kita tidak berprasangka buruk kepada Allah,
tetapi sebenarnya itu adalah zon pada Allah. Karena apa? Ketidaktahuan diri kita sendiri. Maka setiap waktu perbanyak taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, hendaklah dirinya untuk bersuudzon terhadap dirinya sendiri. Karena dirinya itu adalah sumber daripada keburukan dan sumber daripada kejahatan. Setelah kita bertaubat dan beristighfar kepada Allah, yang kedua adalah kita suudzonnya tidak kepada Allah tapi kepada diri kita sendiri. Kenapa? Diri kita itu sumbernya keburukan dan sumbernya kejahatan. Betul apa salah? Yang berbuat jahat itu Allah apa manusia? Manusia. Allah nggak mungkin lah jahat ya. Jadi karena manusia itu adalah sumber keburukan dan sumber kejahatan, maka suudzonlah kepada dirinya sendiri, jangan kepada Allah. Kalau saya dapatnya sekian, berarti buruk sangka pada diri saya. Ada apa dengan saya? Begitu. Bukan ada apa dengan Allah. Bukan kenapa Allah gitu ya, tapi kepada diri kita sendiri. Jadi berprasangka buruknya kepada diri kita sendiri, karena diri kita adalah sumber keburukan dan sumber kejahatan pada diri kita. Bahkan murokab itu berarti kan apa? Tumpu undungnya tersusun. Keburukan dan kejahatan itu tersusun dari kebodohan dan kezaliman. Pengarang kitab beliau keras apa tegas ya? Kita itu dianggap kebodohan dan kezalimannya itu tumpu undung Pak. Apa? Tersusun. Jadi keburukan dan kejelekan yang ada pada kita itu numpuk kayak gitu. Bila kita marah apa tidak? Kalau marah sama bukunya ya, jangan pada saya ya. Tapi beliau kan berdasarkan ilmu menyampaikan. Manusia itu memang kayak begitu. Tadi sampaikan manusia sukanya tidak percaya dengan takdir, kemudian suka mengatakan sesuatu yang tidak baik kepada Allah gitu kan. Maka kita disuruh apa? Suudzonnya kepada diri kita, karena diri kita adalah pusatnya keburukan dan sumbernya kejahatan. Yang ternyata keburukan kejahatan itu numpuk pada diri kita karena al-jalu wa zulmu, karena kita bodoh dan karena kita zalim. Lalu ada yang mau bertanya atau menanggapi, dipersilakan. Tanya nggak Bu? Betul. Jelas guys. Kunci kita bertobat dan istighfar. Udah itu kunci betul. Lu kasih kata kunci gitu ya. Kalau yatub ilallahi wa yastaghfiru fi kulli waqtin. Bertobat kepada Allah dan beristighfar kepada Allah, itu kuncinya. Fahiyya aula, udah dibaca ya. Nah, itu adalah yang terbaik. Apa? Zon kepada dirinya, itu yang terbaik. Zon kepada dirinya itu yang terbaik daripada zon pada siapa? Min ahkamil hakimin, dari zat yang maha bijaksana. Daripada zon kepada Allah yang bijaksana, maka yang terbaik zon kepada dirinya sendiri. Wa a'dalil adilin, daripada zat yang maha adil. Allah kan yang maha adil. Adil itu tidak harus sama.
Betul apa salah bu? Adil itu tidak harus sama. Allah nggak adil. Tanggaku kaya, aku miskin. Allah nggak adil. Antara kakak saya dengan adik saya beda. Profesinya juga beda. Di manakah keadilan Tuhan? Kadang Allah digugat ya gitu. Padahal ya wa'adalil adilin min a'dalil adilin. Nah, maka jangan berprasangka buruk kepada zat yang maha adil. Adil tidak harus sama, gitu ya. Kalau sama bagaimana coba? Telinga kita saja nggak sama Pak. Apa ini? Cap jari ya? Coba Pak. Cap jari, coba. Antara kakak dan adik sama nggak? Coba. Sanggurnya itu nggak ada yang sama Pak. Sidik jarinya coba ya. Kalau direkam sidik jarinya ketahuan itu siapa yang punya. Saya di Indonesia ketahuan sidik jarinya di luar negeri itu punya Nurrohim. Tidak mungkin tukar dengannya coba, masya Allah. Itu baru sidik, baru apa namanya ini? Sidik jarinya ya. Belum yang lainnya itu. Memang masya Allah, Allah luar biasa. Wa arhamir rahimin, yang paling maha kasih sayang siapa? Allah. Ya sudah, zatnya kepada dirinya dan pada zat yang arhamar rahimin, pada zat yang maha kasih sayang. Allah sungguh sayang banget sama kita. Kita tidur bu. Ketika kita tidur, yang menjaga hidung kita dari gigitan serangga siapa bu? Coba. Telinga kita, ya. Telinga kita ketika kita tidur, yang jaga telinga kita dari gigitan serangga siapa? Allah. Apa buktinya? Telinga kita pahit rasanya. Percaya enggak? Enggak nih. Telinga kita apa? Apa namanya? Dalamnya apa namanya Pak? Kopok ya. Rasanya apa? Saya pernah nyicipi betul loh. Saya buktikan betul itu. Rasanya apa? Pahit itu. Coba kalau manis. Coba. Coba kalau kopok kita di telinga itu rasanya manis tuh. Apa yang terjadi? Loh, tidur malam ngorok, tahu-tahu semua sudah masuk ke telinga kita. Cepet kali enggak? Berarti yang menjaga telinga kita siapa? Allah. Sayang enggak Allah sama kita? Sayang sekali. Ya arhamar rahimin, gitu ya. Wahai zat yang paling kasih sayang pada manusia dan makhluk yang lain. Al-Ghaniyyul Hamid, Allah yang paling kaya raya, Allah yang maha terpuji. Kekayaan kita berapa sih? Ayo, kita punya rumah berapa Pak Imam? 2. Itu aja kita tempatkan di kerajaannya Allah ya. Ya enggak? Itu bumi milik siapa? Langit bumi itu kerajaannya Allah. Kita numpang sebagian. Itu sudah ada orang sudah sombongnya luar biasa ya. Pada Allah. Allah itu Al-Ghani Al-Hamid, yang maha terpuji adalah Allah. Allahul Ghaniyyu Atta, bagi Allah itu adalah kekayaan yang sempurna. Sugih pol, itu siapa? Allah. Ada manusia yang sugih pol? Enggak. Kalau menguasai dunia, langit, itu baru kaya raya Pak. Ya. Nah, sementara yang paling kaya raja zaman dulu sampai sekarang siapa? Qarun, betul itu. Qarun kenapa? Sampai sekarang masih diburu yang namanya harta karun. Yang diburu harta siapa? Hartanya karun, itu menunjukkan kaya raya. Belum ada sampai hari ini yang menggantikan nama Qarun. Kalau memburu harta, berarti harta apa? Karun, gak mungkin. Memburu harta Nurrohim, tidak ada. Memburu harta Sambo, gak ada, belum seberapa ya. Belum seberapa itu. Kekayaan Allah itu sempurna.
Walhamdulillah tam, keterpujian Allah juga al-hikmatu tam, hikmah. Ketika Allah memutuskan sesuatu, hikmahnya sempurna. Loh, sempurna, tidak ada cacatnya sama sekali. Coba, ketika Allah sudah memutuskan sesuatu dengan ilmu yang dimiliki, maka hikmah yang terjadi sempurna, tidak ada cacat sama sekali. Silakan dibuktikan, ya. Silakan dibuktikan. Apapun yang diputuskan Allah, itu hikmahnya adalah tam, hikmahnya adalah sempurna. Beda dengan manusia, ya. Manusia merencanakan, memutuskan, melaksanakan. Itu ternyata ada cacatnya. Buat bangunan baru 1 tahun ambruk gitu ya. Nah, Allah membuat langit pernah ambruk belum? Langit tanpa tiang, Pak, coba Pak. Konstruksinya bagaimana coba? Langit tanpa tiang, bumi berputar, apa matahari berputar? Itu terus berjalan, coba, sempurna sekali, Masya Allah. Allah ciptakan kita tadi, telinganya dijaga oleh Allah, tidurnya ayam gitu, itu sudah sempurna. Maka kalau ada yang diputuskan oleh Allah, ya sudah, hikmahnya sempurna, kita terima saja dengan ikhlas. Dan Allah itu adalah suci dari segala keburukan. Nah, Allah itu bersih dari segala keburukan, baik zatnya, sifatnya, af'alnya, asmanya. Zatnya Allah nggak ada yang buruk, sifatnya Allah nggak ada yang buruk, perbuatan Allah nggak ada yang buruk, nama-nama Allah juga nggak ada yang buruk. Dan zatnya Allah itu sempurna secara mutlak, dilihat dari berbagai perspektif. Allah dilihat dari berbagai sudut pandang, tam, sempurna. Ya apa tidak? Sempurna lah. Yang namanya juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seluruhnya yang dilakukan oleh Allah itu ada hikmahnya, ada maslahatnya, ada rahmatnya, dan ada nilai keadilan. Semua yang dilakukan oleh Allah, ya, itu ada hikmahnya, mengandung nilai maslahat, mengandung nilai kebaikan, mengandung nilai rahmat, kasih sayang, dan mengandung adlun, apa? Nilai-nilai keadilan. Maka jalan terbaik bagi seorang mukmin adalah menerima takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Selesai urusan. Menerima takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Jangan yang baik saja, yang buruk terima dengan ikhlas. Maka insya Allah ini kita termasuk selamat dari zon-zon yang sudah ada. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kita kaji pada kesempatan sore ini. Mudah-mudahan kita tergolong orang yang tidak berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita termasuk bagian dari hamba-hamba Allah yang dikehendaki oleh Allah untuk selamat dari zon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi